Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, saya rindu memberkati kita dengan kebenaran firman Allah. Dengan perikop, ada dua jalan. Saudara yang dikasihi Kristus, mari kita buka firman Allah yang terambil dalam 2 Petrus pasal 2, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-9. 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-9 bunyinya demikian. Jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Ayat 6, dan jikalau Allah membinasakan kota-kota Sodom dan Gomora dengan api dan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, yang orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus, kita telah mendengar tentang kebenaran firman Allah dari hal pengalaman hidup zaman purba, zaman perjanjian lama. Ya, kita tahu bersama zaman purba itu adalah zaman perjanjian lama. Perilaku hidup di zaman Nabi Nuh itulah zaman purba. Dikatakan oleh kitab suci bahwa suatu peristiwa dramatis dikatakan dalam sejarah permulaan umat Allah, umat manusia. Pertama melalui pemeliharaan Nuh dan keluarganya dalam sebuah bahtera di tengah-tengah hukuman yang dijatuhkan kepada hampir seluruh dunia oleh Allah, dan mengecualikan orang-orang benar dan memelihara dari hukuman itu. Ini merupakan gambaran bahwa Allah melepaskan mereka yang benar dari hukuman. Suatu aspek utama dari pekerjaan juru selamat, saudaraku. Tetapi seperti Allah menyelamatkan Nuh sambil mendatangkan air bah atas dunia orang fasik. Sehingga Rasul Petrus berkata dalam 2 Petrus pasal 2 yang kelima, demikian juga Allah menyelamatkan Lot, orang benar, dari Sodom. Dan ayat yang ke-7 yang menyimpulkan bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudaraku yang dikasihi Kristus, di dalam kebenaran firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus, ada beberapa hal menjadi pesan di dalam kebenaran firman Allah dan merupakan refleksi kita sebagai umat-umat Allah ke depan. Yang pertama, ciri khas utama dari orang benar itu dapat dilihat, saudaraku, dari sikap dan perilaku hidup selama hidup dalam dunia. Proses perjalanan hidup selama hidup dalam dunia itu dapat dilihat setiap hari. Ciri khas orang benar dikatakan oleh kitab suci adalah mengasihi kebenaran
Dan yang kedua, membenci kejahatan. Dalam Ibrani 1 ayat 9 di sana dikatakan, mengapa mereka mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan? Tentu ada maksud dan tujuan daripada orang-orang benar. Mengapa mereka mengasihi kebenaran? Siapa kebenaran? Kebenaran adalah hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jika mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa, membenci segala dosa dan kejahatan. Tanyaan datang kepada kita, mengapa mereka mengasihi kebenaran dan membenci dosa atau kejahatan? Atau bersama bahwa karena mereka meyakini saat Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, menjemput mereka, menjemput umat-umat Allah dari bumi menuju surga. Karena memang tujuan daripada Allah adalah menyelamatkan umat manusia dari kutuk dosa dan memboyong dari bumi menuju surga. Sebagaimana dikatakan oleh Injil, oleh Yohanes pasal 14 ayatnya yang ketiga, saudaraku. Dan sekaligus dalam waktu yang bersamaan, saudaraku, perhatikan baik-baik ini firman. Waktu Tuhan datang menjemput umat-umat Allah dari surga dan datang ke bumi, kata firman Allah. Dan dia akan kembali boyong dari bumi menuju surga. Ada dua peristiwa yang terjadi. Keselamatan bagi mereka yang hidup di dalam kebenaran dan menjauhi segala jenis kejahatan. Yang kedua, dalam hal yang bersamaan Tuhan datang mencurahkan murkanya, saudaraku, atas mereka yang durhaka, atas mereka-mereka yang doyan dosa, atas mereka-mereka yang berbuat kejahatan yang sangat menjijikan di mata Allah. Sehingga dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 10 sampai 12 bahwa Tuhan datang adalah menghukum orang-orang yang berdosa, yang tidak ada pertobatan di dalamnya. Dalam perjalanan hidup, seiring dengan berjalannya waktu, dari perjalanan hidup meskipun mereka telah menerima Injil keselamatan, tetapi tidak ada perubahan sikap dan perilaku, tapi yang dilakukan adalah tidak beda dengan dunia, dikatakan oleh kitab suci. Saudaraku, mereka akan dihukum oleh Allah. Sehingga dengan demikian firman Allah mengingatkan kepada kita seyogyanya setiap saat, saudara, kita menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Mengapa? Agar kita luput dari berbagai pencobaan. Sebagaimana Matius 6 ayat 13 dalam doa sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada umat-umatnya, kepada murid-muridnya. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Saudaraku, selagi kita hidup di dalam dunia ini, pencobaan setiap waktu, setiap saat selalu ada dalam hidup kita. Karena itu diajarkan oleh firman Allah, seyogyanya kita melekatkan diri terus-menerus dengan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sebagai kontrol dalam hidup kita. Allah itu sebagai kontrol. Roh Kudus itu sebagai kontrol dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi pencobaan, Dia memberi kita jalan keluar. Dalam 1 Timotius, 2 Timotius 4 ayat yang ke-18, di sana dikatakan supaya kita dijauhkan dari berbagai-bagai pencobaan, dari berbagai-bagai ujian, dari berbagai-bagai bencana. Caranya adalah melekatkan diri kepada Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 10 dia berkata bahwa kalau kita menghadapi berbagai macam pencobaan, seyogyanya kita melekatkan diri kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Semakin banyak problem, persoalan, masalah yang sering menindih kehidupan kita sebagai umat Allah. Jangan coba mengambil keputusan sendiri, seolah-olah Tuhan melupakan kita dan kita ngambek dan tidak lagi bersekutu dengan Tuhan.
Tidak lagi menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Buah-buah dari kebenaran, buah-buah dari kesetiaan, buah-buah dari ketaatan dapat dilihat dari sikap kita sepanjang zaman selagi Tuhan masih percayakan kita hidup dalam dunia ini. Proses itu yang dilihat oleh Tuhan. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan lepas tahun, saudara. Kita jalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun banyak ujian, banyak cobaan yang kita hadapi. Tapi firman Allah berkata, Saudara, 2 Timotius 4 ayat 18 jelaskan. Di dalam firman Allah dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-18. Luar biasa. Dikatakan bahwa orang-orang percaya kalau menghadapi persoalan, saudara, jangan jauh daripada Tuhan, tapi melekatlah kepada Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 18 bunyinya demikian. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat, dan Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Luar biasa, saudara. Kalau kita menghadapi ujian selagi kita ada dalam dunia, saudaraku, bukan berarti Tuhan biarkan kita. Ujian itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita sebagai umat Allah. Di mana Tuhan berkata, kalau ikut Tuhan, mengikut salib setiap hari, ikut aku, berbahagia. Sebaliknya kalau ada orang yang mengambil keputusan untuk tidak ikut Tuhan, tidak memikul salib setiap hari, Alkitab berkata, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Karena itu firman Allah berkata dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 18 tadi. Dikatakan, Tuhan akan melepaskan kita dari setiap usaha yang orang yang menjahati kita. Dikatakan lagi bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita sehingga kita masuk ke dalam kerajaannya di surga. Luar biasa. Dalam kitab lain, dalam Wahyu 3:10 dikatakan lebih jelas, lebih terperinci, saudaraku. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-10, Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10 dikatakan oleh kitab suci. Haleluya. Dikatakan Wahyu pasal yang ketiga yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia dan pencobaan mereka yang diam di bumi. Ini pernyataan daripada kitab Wahyu. Pernyataan daripada Yohanes di dalam firman Allah bahwa kalau kita merindukan satu alamat yang tepat, itulah kerajaan surga. Mari datanglah terus kepada Tuhan. Jalin hubungan yang harmonis, jalin hubungan yang hangat dengan Tuhan setiap saat. Melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita berbuat segala sesuatu. Dikatakan selagi masih siang, masih ada kesempatan, kita harus membuat sesuatu yang berharga. Kita punya impact terhadap lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita dipercayakan oleh Tuhan dalam beraktivitas sesuai dengan talent yang Tuhan beri. Saudaraku, Alkitab berkata, kita harus jadi garam. Untuk apa? Menggarami dunia yang sedang tawar. Untuk apa? Kita harus jadi terang dunia untuk menerangi dunia yang gelap ini. Saudaraku, ini gambaran kehidupan selagi kita ada dalam dunia. Dunia penuh dengan kekelaman, penuh dengan kegelapan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Yang mengubah dunia ini bukan orang lain, yang mengubah dunia ini mulailah dari diri sendiri. Mulai dari keluarga, mulai dari kita semua sebagai umat Allah.
Sehingga dengan demikian mengubah kondisi keadaan, saudaraku, yang seharusnya akibat dosa hampir semua masuk neraka. Tetapi karena dengan kebenaran yang Allah beri dalam hidup kita, kita mempengaruhi kehidupan dunia ini, membawa mereka kepada kebenaran Allah, membawa mereka kepada kehidupan kekal dengan cara bersikap dengan baik dan benar di mata Allah. Melalui nasihat-nasihat kebenaran firman Allah, membawa mereka-mereka yang jauh dari Tuhan, mengingatkan mereka kalau kita tidak taat masuk neraka. Tapi kalau kita taat dan setia hingga garis akhir, alamat kita bukan mudah-mudahan, tapi alamat kita tepat, masuk dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Sebab di sanalah tidak ada tangisan dan kerta gigi, tapi di sana adalah hanya kesenangan surgawi semata. Matahari tidak akan menyengat kita di surga, tapi yang membawa kita di surga adalah kemuliaan Shekhinah Allah menguasai hidup kita. Karena terang yang dari surga adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Luar biasa. Karena itu, taatilah kebenaran firman Allah. Kita harus memilih. Ada dua cara. Jalan yang pertama adalah sempit. Jalan yang sempit itu melalui proses perjalanan yang seolah melelahkan, saudara, memang. Tapi pada ujung-ujungnya punya kepastian. Tapi kalau mau memilih jalan yang lebar, mau dituntun oleh hamba Allah, dituntun oleh firman Allah, disuruh ke kanan tapi ke kiri, tidak pernah menurut kehendak Allah selagi hidup dalam dunia ini, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan firman Allah, jangan salahkan para hamba-hamba Allah yang menyampaikan kebenaran Allah ini. Selagi kita masih ada dalam dunia, ada firman yang menegur kita, ada firman yang mengingatkan kita, yang mengoreksi hidup kita. Saudaraku, kalau mau ke kerajaan surga, mulailah dari hidup kita, cara hidup kita bersikap, dan cara hidup kita bertindak. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari pagi hari ini, setelah kebenaran firman Allah kami sampaikan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah, masuk di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, oh darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis
dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Kita tahu bersama perjamuan Tuhan itu dipaparkan dalam 4 bagian dalam Alkitab. Saudaraku, karena itu penting sekali kita anak-anak Tuhan memahami dan mengerti sebenarnya apa sih perjamuan Tuhan itu. Apa makna perjamuan Tuhan? Yang pertama dikatakan dalam mengikuti perjamuan Tuhan adalah makna masa lalu. Makna masa lalu itu merupakan peringatan Tuhan buat gereja Tuhan, buat umat-umat Allah zaman perjanjian lama. Bahkan yang kedua merupakan suatu ucapan syukur atas berkat keselamatan yang disediakan Allah, sehingga pengorbanan Kristus bagi kita. Makna daripada perjamuan Tuhan itu merupakan satu persekutuan, yaitu koinonia dengan Kristus, serta keikutsertaan dalam keuntungan kematian di balik kematian Tuhan, saudaraku, sebagai korban, serta persekutuan lain dari tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17, perjamuan itu bersama-sama dengan Tuhan, saudaraku. Dan yang ketiga, makna masa yang akan datang, di mana merupakan suatu jaminan akan ada kerajaan yang dipersiapkan oleh Allah. Itulah kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, kerajaan surga. Kerajaan ke surga, ada perjamuan Mesias. Pada masa depan kita semua orang percayakan bersama-sama dengan Allah di surga. Sehingga kalau Alkitab berkata dalam Matius 8 ayat 11 dan Matius 22 ayat 1. Selain itu merupakan tindakan mengharapkan kedatangan Kristus. Jadi ada ketentuan orang makan hidangan dengan Allah melalui perjamuan Tuhan. Finishing well-nya ada, saudaraku. Kita mengharapkan kedatangan Kristus yang sudah dekat bagi umat-umat Allah. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Karena itu menghidupkan doa kita, datanglah kerajaanmu. Dalam Matius 6 ayat 10. Kita mengajak Tuhan, rohnya masuk dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaanmu. Haleluya. Sehingga kesimpulan, kalau kita makan perjamuan Tuhan, pada saat perjamuan semua makna di atas memiliki makna dan penuh arti dalam kehidupan kita. Luar biasa. Yaitu pertama, makna masa lalu. Tuhan menyembelih kambing domba itu. Itulah gambaran tentang tipologi, gambaran daripada perjanjian yang digenapi dalam kehidupan Mesias. Itulah Yesus Kristus, anak Allah. Dan digenapi di dalam Kristus. Makna perjanjian baru dan makna yang akan datang adalah makna di mana perjanjian kekal, di mana Tuhan Yesus Kristus memegang kunci kerajaan surga, akan memboyong kita ke sana, sebagaimana firman yang baru gembala sampaikan tadi. Asalkan kita hidup kebenaran dalam kebenaran dan memelihara kebenaran dan menjauhi dosa dan larangan Tuhan. Selagi kita diberi kesempatan menaati perintah Allah dengan baik dan benar, bukan lagi mudah-mudahan masuk surga, pasti masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Karena itu, mari kita angkat kembali satu pujian
yang berkata, darahnya amat kuasa dan apa yang seterusnya, dan roti di tangan kanan. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya. Mari kita angkat roti. Makanlah dengan iman dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Cawan di tangan kanan. Roti melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecah karena dosa kita manusia. Cawan melambangkan darah Tuhan yang tercurah di Bukit Kalvari karena dosa kita juga. Karena itu, minumlah dengan iman dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengar kebenaran firman Allah. Kami sudah makan minum tubuh dan darah-Mu. Sebagai wujud syukur kami, Engkau rela berkorban, menebus dosa kami umat manusia. Kami seharusnya orang yang bersalah, Engkau benarkan secara cuma-cuma, dan Engkau menggantikan dosa kami dengan Engkau menghapus dosa kami melalui pengorbanan darah. Sehingga Engkau mengangkat derajat kami umat-umat Allah. Sehingga kami mendapatkan sesuatu yang indah. Diselamatkan oleh Allah dari penghukuman kekal. Terima kasih Bapa. Bahwa hidup umat-umat Allah di hari-hari ini pada ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Didampingi oleh ketekunan dan kesabaran menjalani hidup di hari-hari ini yang kami lalui bersama. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seberapa lama Tuhan kehendak kami hidup, kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya, kami imani, Engkau akan boyong kami dari bumi menuju surga. Inilah doa dan sembahyang kami. Sempurnakan kebenaran firman Allah pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya.